jalan dengan pernyataan para ulama, innamal ilmu al-khasyah. Sungguhnya hakikat ilmu syariat yang dipahami orang adalah rasa takut kepada Allah. Berarti semakin pandai seseorang, semakin dekat kepada Allah, semakin takut. Kalau seandainya orang semakin paham terhadap agama, akan tetapi tidak takut kepada Allah, berarti ilmunya mentah. Dan ini sering diungkit-ungkit, ditegaskan oleh para ulama dari sejak zaman Abdullah bin Mas'ud, sahabat, kemudian belakangnya sampai zaman Imam Az-Zahabi rahimahullah. Laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat hadis yang disampaikan, banyaknya ilmu yang dihafalkan, akan tetapi hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Az-Zahabi rahimahullah, innal ilma laysa bikathratir riwayah walakinnahu nurun yaqdhifuhu fi qalbil abd. Kata beliau, ilmu itu bukan banyaknya hafalan, banyaknya maklumat yang disimpan, akan tetapi cahaya yang Allah berikan kepada hati seseorang. Berarti kalau seandainya ada orang yang hafal saja, banyak bacaan saja, pemahamannya juga tajam, bahkan kalau zaman sekarang namanya kritis. Kita itu ketika belajar di kuliah dididik untuk kritis dalam membaca. Artinya apa? Jangan gampang percaya dengan penulis kita. Subhanallah. Memang tujuannya baik, tujuannya agar kita tidak gampang iya ngikut, akan tapi kritis. Kalau seandainya memang bacaan ini benar, alasannya harus kuat, seperti itu. Akan tetapi kita perlu sadar bahwa hakikat ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu sudah menjadi kaidah paten. Kalau seandainya kita banyak ilmu akan tapi tidak takut kepada Allah, percuma, seperti itu. Dan kita hari ini akan membahas tentang dua hal dosa besar. Dosa yang berkaitan dengan meninggalkan rukun Islam. Karena pembahasannya memang tidak banyak. Yang satu, seperti diumumkan, adalah dosa meninggalkan puasa dengan sengaja. Puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis, karena itu sunnah, tidak masalah, kan, tapi puasa Ramadan. Yang kedua adalah dosa ketika seseorang menunda-nunda, tidak mau mengerjakan ibadah haji dengan segera, padahal dia sudah memiliki kemampuan untuk mengerjakan. Nah, semua muaranya kembali kepada pemahaman seorang terhadap dalil. Kita tahu bahwa ibadah ini merupakan rukun Islam. Akan tetapi ketika seseorang menganggap bahwa rukun Islam tidak ada bedanya dengan amal ibadah yang lainnya, maka seorang gampang meninggalkan. Memang kita sudah tegaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, tidak ada ibadah yang dianggap oleh para ulama menjadi kekufuran kalau ditinggalkan selain salat. Sebagaimana ditegaskan oleh At-Tabi'i Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Mereka tidak menganggap, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sebuah amal ibadah kalau ditinggalkan menjadi kafir selain salat. Berarti baik zakat maupun puasa ataupun haji, kalau seandainya ditinggalkan sengaja, malas saja gitu, atau eman-eman, tabungan saya mau bikin rumah, atau mau menikahkan anak, atau mau modal, atau segala macam, sampai tidak mengerjakan zakat, haji juga, bahkan puasa juga biasa saja tidak mengerjakan, maka para ulama mengatakan memang tidak kafir, dan itu merupakan mazhab mayoritas ulama. Akan tetapi meninggalkan ibadah itu hakikatnya meninggalkan rukun, ya. Meninggalkan rukun Islam, berarti besar sekali dosanya kalau seandainya amal itu rukun. Dan antum perhatikan betapa bedanya ada orang yang ketakutan meninggalkan sebuah ibadah, mengerjakan dosa, ketakutan, dengan orang yang biasa sekali. Nah, contohnya akan kita bahas masalah ibadah puasa. Antum bayangkan di tengah kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, berat, lapar, haus, kemudian lihat makan, rumah makan besar sekali, masakannya kebal-kebul ke sana kemari, orang makan banyak sekali, seolah tidak ada Ramadan.
Siang hari orang minum askur, serat kayak gini, ngerokok di jalan, apa segala macam. Baik. Subhanallah, para ulama mengatakan seandainya ada orang yang tidak melaksanakan puasa karena uzur. Karena uzur, contohnya sakit atau safar. Safar itu membolehkan orang tidak berpuasa. Ketika datang dari safar, kemudian masuk ke negeri orang-orang mukim, lalu dia boleh untuk melaksanakan iftar karena dia memang safar. Ya. Tapi para ulama mengatakan tidak boleh dia terang-terangan makan di depan kaum muslimin agar tidak menghancurkan syiar Islam puasa Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang tidak puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia artinya dia ketika hari itu dia belum sempat niat atau belum melaksanakan puasa. Tengah hari di bulan Ramadan dia melakukan dosa yang bisa membuat puasa Ramadannya batal misalkan. Sebagian ulama mengatakan dia pun tetap harus menyempurnakan puasanya. Sekalipun dia puasanya sudah batal dan dia harus mengganti di hari berikutnya atau di hari setelah Ramadan selesai dia harus mengganti puasa yang batal pada hari itu. Akan tetapi untuk menghargai puasa Ramadan, maka dia tetap harus melanjutkan puasanya sekalipun dia sudah tidak dianggap puasa. Meskipun ini bisa jadi wallahu a'lam bukan pendapat yang rajih. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ada orang yang puasanya batal, seperti contohnya naudzubillah ada orang yang tidak kuat sehingga ketika dia berhubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, puasanya batal. Puasanya batal. Atau orang yang sudah tidak kuat menahan syahwatnya sehingga dia onani misalkan, maka para ulama mengatakan puasanya batal. Maka puasanya batal, harus diganti di hari yang lain dan dia harus bertobat karena telah melakukan dosa di siang hari di bulan Ramadan. Baik, kata Syekh Utsaimin, karena sudah batal ya sudah, tidak harus dia wajib untuk menyempurnakan puasa. Nah, akan tetapi sebagian ulama mengatakan dia tetap harus menyempurnakan puasa untuk hukuman bagi dia. Kemudian yang kedua, untuk menghargai sakralnya siang hari di bulan Ramadan. Nah, akan tetapi seperti kita sampaikan, ini semua kembali kepada kesadaran kaum muslimin dan tingkat pemahaman mereka terhadap agama. Semakin banyak ilmunya, semakin besar penghormatannya. Semakin cetek ilmunya, maka semakin biasa dalam mengerjakan larangan. Ya. Anda pernah ceritakan kepada antum siang hari, mungkin sebagian kaum muslimin memiliki pemahaman, saya kalau nggak kerja saya nggak bisa makan. Kalau pekerjaan saya adalah kuli bangunan dan saya tidak membangun di siang hari, maka saya tidak bisa mendapat uang untuk hidup hari itu. Maka mau tidak mau saya harus kerja. Kalau kerja saya tidak bakal kuat kalau puasa. Akhirnya tidak puasa. Ya. Dan kita katakan, para ulama ketika ditanya, saya mau tidak mau punya pekerjaan yang harus tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Kata para ulama, gampang aja, cari pekerjaan lain. Ya. Cari pekerjaan lain. Dan Allah yang beri rezeki. Kenapa harus takut tidak mendapatkan jatah rezeki sehingga berani meninggalkan ibadah yang sangat besar yang merupakan rukun Islam. Dan sebenarnya untuk mengerjakan pekerjaan seperti kuli bangunan dikerjakan malam hari itu bisa sekali, sangat bisa sekali. Buktinya banyak yang dikerjakan malam hari. Ya, ketika mereka ingin ngebut, ngecor itu malam hari dikerjakan. Hujan-hujan dikerjakan. Apa masalahnya? Gelap, gampang pasang lampu, gampang sekali. Ya, tapi masalahnya karena kebanyakan kaum muslimin memang tidak mengindahkan itu. Sehingga mereka anggap kalau saya tidak puasa, kalau saya puasa saya tidak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja nggak dapat rezeki. Ya. Subhanallah, dan biasa sekali. Tapi seandainya memang dia mau tidak mau harus kerja dan harus tidak puasa, jangan depan orang, ya kan? Wah, tapi karena memang saking biasanya makanan itu dihidangkan kayak mau ada syukuran gitu. Ya. Sudah bangun di siang hari, kemudian tidak puasa, ngerokok depan orang terang-terangan, hidangannya itu di luar biasa sekali.
ada tehnya, ada airnya sak teko, kemudian makanannya itu nasi sama lauk-lauknya lengkap. Ini mau syukuran siang-siang bulan Ramadan, ya Allah, kayak biasa sekali. Ini menunjukkan betapa sangat memprihatinkan pemahaman kaum muslimin di tengah masyarakat kita yang sangat dangkal. Seandainya mereka tahu, tidak akan dikerjakan seperti itu. Ya. Termasuk diantaranya adalah orang yang ma'dzur, orang yang memiliki uzur tidak puasa, seperti supir. Ya. Supir luar kota, mereka wajar tidak puasa. Para ulama mengatakan sekalipun pekerjaan mereka tiap hari, tidak apa-apa mereka tidak puasa tiap hari. Tapi utang itu, hutang. Nanti ketika mereka libur, mereka harus puasa, mengganti Ramadan yang ditinggalkan. Tapi sekalipun demikian, tidak terus terang-terangan depan orang, makan, rokok, segala macam, biasa sekali. Seolah-olah Ramadan gak Ramadan sama saja, tinggal spanduknya saja yang kelihatan alim. Jangan sampai ya, kotanya yang mengaji, orang-orang yang tidak ngaji. Ya, yang puasa spanduknya marhaban ya Ramadan, sampai Ramadannya lewat marhabannya belum dicopot. Ya, karena orang menganggap sakralnya di situ saja. Ya, maka ikhwas sekalian, ketika kita mempelajari ilmu agama seperti ini, tujuannya agar ada rasa peduli kita, kemudian penghormatan kita terhadap syariat, dan tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita sebutkan tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu mau takutnya gimana? Kan at-taqwa hahuna, seperti dalam hadis, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati gitu. Subhanallah, mau takwa gimana kalau seandainya kita tidak tahu caranya bertakwa? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-asl at-taqwa an ya'lam al-'abdu kaifa ma yuttaqa thumma yattaqi. Hakikat ketakwaan itu seorang hamba tahu dulu apa yang ditakuti, apa yang dipraktekkan ketakwaan, baru dia bertakwa. Gimana mau bertakwa sementara dia tidak tahu cara bertakwa? Ya. Dan tidak ada orang yang bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau seandainya tidak memiliki ilmu, tidak mengerti dalil. Kalau perasaan, nangis, bisa khusyuk, itu tidak akan bakal langgeng lama. Orang bisa nangis khusyuk, kenapa? Habis ditimpa musibah. Ya, ada anggota keluarganya meninggal misalkan. Lalu orangnya bisa, pokoknya doakan bapakmu gitu. Ya, didoakan mungkin hari pertama nangis doanya. Hari kedua sudah biasa, hari ketiga cengar-cengir sudah biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sudmatil ula. Standar kebenaran orang sabar, betul-betul sabar apa tidak itu adalah ketika pertama kali dia ditimpa musibah. Kalau seandainya musibah itu sudah berlalu lama, biasanya itu sudah santai. Waduh, nenek saya meninggal kapan? 5 tahun yang lalu. Gak sedih, biasa. Ya, karena memang sudah lama meninggalnya. Dan ketika orang pertama kali ditimpa musibah, lalu dia sadar, hebat, itu baru betul-betul sabar. Nah, artinya orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar itu ketika orang paham terhadap agama. Ikhwas sekalian, yang pertama adalah dosa meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur di bulan Ramadan. Nah, di sini penulis menuliskan satu ayat Al-Qur'an, yang kedua satu hadis, dan dua-duanya ini bukan merupakan penyebutan siksa bagi orang yang meninggalkan, akan tetapi menunjukkan perintah untuk mengerjakan itu. Artinya kalau seandainya ada perintah kemudian ada orang tidak menghargai perintah itu, berarti dia telah melakukan dosa besar. Apalagi para ulama sepakat bahwa dosa ini merupakan dosa yang disebabkan karena meninggalkan rukun. Yang pertama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wahai orang beriman, telah diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian jika mendapatkan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan syariat kita saja, akan tetapi umat-umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Sebagaimana sholat, sholat pun demikian. Bahkan orang-orang dulu sholatnya lebih banyak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan tentang Isra Mi'raj,
Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, nggak mungkin umatmu kuat untuk melaksanakan sholat. Kata Nabi Musa, aku sudah susah untuk menghadapi Bani Israel untuk sholat, mereka cengkal, nggak mau. Ya, apalagi umatmu lemah-lemah begitu. Ini menunjukkan sebagian ibadah memang ada di zaman terdahulu, akan tetapi secara rinci, secara syariat berbeda. Demikian pula ketika ada syariat taubat, caranya berbeda. Puasa ada caranya yang berbeda, sholatnya pun bisa jadi ada secara rinci perbedaan. Akan tetapi secara umum ibadahnya sama, termasuk inti ajaran para nabi sama, untuk mendakwahkan ibadah kepada Allah dengan murni. Dan tidak mungkin, seperti pelajaran kita pertama kali dalam membahas kitab ini, tidak mungkin seseorang bisa memurnikan ibadah kepada Allah kecuali dengan harus membersihkan kesyirikan. Kalau ada orang yang tidak bisa mempraktekkan meninggalkan syirik 100%, berarti dia belum bisa memurnikan iman kepada Allah. Nah, ini sekarang pembahasan sholat, puasa, dan amal-amal ibadah lainnya, termasuk haji yang akan kita pelajari, merupakan syariat sampai orang-orang sebelum Rasulullah SAW. Nah, betul-betul ibadah ini besar, dan dalam Islam kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya. 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini semua menunjukkan rukun. Dan para ulama mengatakan bahwa rukun pertama yang paling penting. Orang belum bisa mengucapkan syahadat, tidak diterima amal ibadahnya semua. Kemudian yang kedua adalah rukun yang terkuat seandainya ditinggalkan secara sengaja. Khilafnya sudah kita sebutkan kemarin. Perbedaan ulama dalam menyikapi orang yang tidak sholat. Pendapat yang sangat kuat dari mazhab Hanabilah mengatakan bahwa orang yang tidak sholat dengan sengaja kufur. Dan pendapat mayoritas ulama tidak sampai kufur, akan tetapi merupakan penekanan dari ancaman orang yang tidak sholat. Konsekuensinya apa? Menurut pendapat orang yang mengatakan orang yang tidak sholat kufur, berarti kalau mati tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dan itu beda sekali efeknya. Dalam syariat, kaum muslimin harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau seandainya dimakamkan di pemakaman orang non-muslim, harus dipindah selama tidak ada madarat untuk dipindahkannya. Kalau seandainya tidak ada madarat, dipindahkan, karena itu merupakan hak dari setiap muslim dikuburkan di tengah pemakaman kaum muslimin. Dan merupakan kesalahan ketika ada orang yang mengikuti perasaan, wah jangan kita, jangan nanti berpisah sama ibu kita, berpisah sama kakek dan keluarga kita, kuburkan di rumah. Ini salah. Para ulama mengatakan fitrahnya, termasuk syariatnya, bahwa orang ketika meninggal dikuburkan bersama kaum muslimin. Kejadian Rasulullah SAW itu khusus, para nabi dimakamkan di mana mereka tinggal. Mereka meninggalnya di mana, dimakamkan di situ, ada hadisnya. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dimakamkan di rumahnya, dan itu pun pada saat itu tidak berada di dalam masjid sebagaimana dipahami sebagian orang. Sebagian orang memahami bahwa Rasulullah SAW kuburannya di dalam masjid. Dulu tidak. Rumah Rasulullah SAW itu di luar masjid, akan tetapi ketika ada perluasan Masjid Nabawi, maka kuburan beliau masuk ke dalam perluasan. Nah, padahal para ulama mengatakan tidak boleh bercampur antara kuburan dengan masjid, sehingga kalau seandainya ada yang harus dipilih salah satu, masjid akan dilebarkan, maka kuburannya harus dihilangkan. Kalau kuburan tidak bisa dihilangkan, maka masjid cari tempat lain. Contohnya apa? Masjid Nabawi awal dibangun oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membersihkan dari kuburan orang-orang jahiliyah di situ. Rasulullah SAW beli tanahnya, kemudian ada kuburan orang-orang jahiliyah di situ, dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa masjid itu memang harus didirikan di atas tanah yang bukan kuburan.
Nah, akan tetapi pada saat itu ketika ada perluasan masjid peninggal Rasulullah SAW, maka tidak mungkin memindahkan jasad Rasulullah SAW. Akhirnya diberikan batas antara kuburan Nabi SAW dengan perluasan masjid. Diberikan batas sampai sekarang kuburan Nabi SAW dipagari dengan 3 pagar, dan pagar terakhir yang paling luar bentuknya 5 segi 5. Nah, sehingga kalau ada orang-orang yang menebar hoak itu, kuburan Nabi seperti ini, ditampakkan ada lampunya luar biasa, kemudian ada tirainya, ada tulisan kaligrafi Arab, kemudian kuburannya rendah dan orang-orang bisa duduk di situ. Tidak benar itu. Kuburan Nabi SAW ditembok dengan 3 lapis, bukan zaman sekarang, sudah lama itu. Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan itu sudah lama, dari sejak tahun 850 beliau sudah ceritakan itu. Nah, berarti penguburan itu dengan ditembok sampai 3 kali lipat itu sudah ada sejak sebelum itu. Orang zaman sekarang aja pada bingung. Ya. Mereka bilang ini kuburan Nabi SAW, digambarkan seperti tempat-tempat biasa yang dilihat oleh kaum muslimin itu, seperti tempat aula agak lebar, kemudian ada kuburannya, kemudian dikasih tirai. Tidak benar, karena jangankan seperti itu, sekarang masuk aja tidak boleh. Dan tempatnya juga sempit. Tempat itu hanya seperti tempat lorong untuk berjalan saja. Itu pernah kita lihat di foto-foto dan juga video ketika pejabat masuk, diizinkan oleh pemerintah setempat untuk masuk, dan itu hanya itu aja yang bisa dilihat itu. Kemudian di sana ada tirai di baliknya itu tembok, dan bukan tembok kuburan, tembok lapis-lapis seperti itu. Nah, intinya ikhwas sekalian, masalah tidak bolehnya seseorang menjadikan masjid campur dengan kuburan. Nah, kuburan kaum muslimin dijadikan satu dengan kaum muslimin lainnya, dan merupakan hak seorang muslim ketika meninggal dikuburkan bersama kaum muslimin, tidak dikuburkan sendiri di rumah. Ya, ini melanggar syariat. Tapi kalau seandainya ada orang mewakafkan, gimana? Boleh kalau seandainya wakaf, tapi wakaf untuk pemakaman. Saya punya tanah misalkan sekian kali sekian, saya ingin wakafkan untuk makam kaum muslimin, tidak apa-apa. Dan betul-betul di situ jadikan tempat pemakaman, bukan hanya pemakaman pribadi. Nanti saya kalau mati di situ sendirian, itu menyelisih syariat. Ya, intinya orang yang tidak sholat, dia tidak berhak dikuburkan bersama pemakaman kaum muslimin, menurut pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat sampai kepada derajat kufur. Nah, setelahnya, selain sholat, maka para ulama mengatakan tidak ada amal ibadah yang sampai kepada derajat kufur. Di antara rangkaian rukun Islam yang 5 ini, yang pertama yang paling kuat, yang kedua sholat. Setelahnya para ulama mengatakan tidak ada yang sampai kepada derajat kufur, termasuk puasa, termasuk zakat. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes. Bukankah kita hanya diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak sholat, yang tidak zakat, yang tidak mau menerima Islam? Kenapa orang-orang zakat yang tidak mau bayar zakat kenapa harus diperangi? Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak yang ditunaikan yang berkaitan dengan harta. Kalau sholat berkaitan dengan yang lain, bukan karena harta, haknya harta. Nah, para ulama mengatakan, kalaupun seandainya diperangi oleh Abu Bakar, bukan karena kekufuran mereka, bukan karena kekufuran mereka. Berarti orang yang tidak puasa pun tidak sampai kepada derajat kufur. Lain kalau seandainya ada orang yang tidak puasa karena mengatakan, kalau saya sudah tidak wajib puasa, dan saya baru ternyata memang ada orang yang meyakini itu. Mereka mengatakan bahwa ketika orang sampai kepada derajat tertentu, maka sudah tidak wajib lagi berpuasa. Yang wajib puasa itu orang-orang yang kelas dasar. Mereka bilang ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat. Nah, kelas TK itu mereka wajib puasa, wajib sholat jamaah, wajib wirid bersama, wajib melakukan syariat. Kalau orang sudah sampai kepada derajat syekh, sudah tidak wajib. Ya.
Akhirnya ketika ada orang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia sendiri tidak puasa, maka kata orang-orang yang ingin membela, dia tidak ngasih makan. Dia tidak makan sendiri tapi ngasih makan kawannya di belakang katanya. Cuman kita nggak bisa melihat. Dari sejak kapan itu? Kacamatanya apa model kayak gitu? Rasulullah SAW puasa. Kok dia bisa tidak puasa? Yang lebih tidak masuk akal alasannya gitu. Maka orang yang mengatakan bahwa dia tidak wajib berpuasa padahal syariat mengatakan semuanya harus puasa, maka ini yang berbeda lagi urusannya. Orang yang mengatakan atau mengingkari kewajiban berpuasa, meskipun dia puasa dia bisa kafir, seperti itu. Sekalipun dia melaksanakan puasa, tapi kalau dia mengingkari kewajiban puasa maka dia bisa kafir. Ini bukan pembahasan tentang ahlul a'dzar, orang-orang yang dimaafkan tidak puasa karena memiliki uzur, seperti orang sakit, orang tua, orang safar dan sebagainya. Sebagian ahlul a'dzar atau orang-orang yang memiliki uzur itu ada yang boleh tidak puasa tapi nanti qadha. Ada yang hari ini boleh tidak puasa seterusnya tapi dia bayar fidyah, seperti orang tua atau orang sakit yang memang tidak bisa diharapkan kesembuhan, naudzubillah. Seperti orang yang naudzubillah kanker misalkan, atau orang yang punya penyakit gula harus memiliki jadwal makan yang tidak bisa dirubah jadwalnya. Nah, ini para ulama mengatakan al-marid maradan la yurja bur'uhu, orang yang sakit dengan sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhan secara pandangan medis dan bisa dipertanggungjawabkan, maka boleh dia membayar fidyah. Ada orang yang masih bisa bayar qadha, maka dia wajib qadha. Seperti itu. Nah, maka di sini orang yang tidak berpuasa sekalipun tidak sampai kepada derajat kufur, akan tetapi dia telah melakukan dosa besar pada saat dia dengan sengaja meninggalkan rukun Islam. Kemudian kita pernah membahas bahwa para ulama dalam masalah menjelaskan ancaman maupun pahala, terkadang mereka memiliki dalil yang lemah. Ya. Dalil yang lemah tujuannya adalah untuk fadailul a'mal, untuk menjelaskan tentang pahala ataupun ancaman. Ya. Nah, termasuk di sini ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, akan tapi sanadnya lemah. Rasulullah SAW menyatakan, "Man aftara yawman min Ramadan bila udhrin lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu." Barang siapa yang berpuasa, yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur sama sekali, maka kalaupun seandainya dia puasa sepanjang tahun, tidak bakal diterima oleh Allah untuk mengqadha yang dia tinggalkan. Maksudnya bagaimana? Kalau dia sengaja tidak puasa, maka sudah dosanya besar, tidak bisa diganti sama sekali. Kalaupun dia akan mengganti, mengqadha sampai dia puasa selama setahun, tidak Allah terima. Untuk balasan dia sengaja tidak puasa sama sekali. Untuk balasan hukuman ketika dia sengaja tidak puasa Ramadan. Nah, akan tapi kita katakan hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Ya. Akan tetapi untuk memberikan penekanan, maka Rasulullah SAW dinisbatkan kepada beliau hadis ini. Ya. Barang siapa yang berani-beraninya dengan sengaja tidak puasa Ramadan, maka tidak akan diterima oleh Allah puasanya meskipun dia puasa sepanjang tahun. Karena para ulama mengatakan, ketika ada orang yang dulunya tidak tahu atau tidak sadar sehingga belum punya iman yang kuat sehingga dia tidak puasa, maka dia harus mengganti, tetap harus mengqadha. Para ulama mengatakan demikian. Akan tetapi sebagian ulama pun mengatakan kalau seandainya puasa yang dia tinggalkan itu karena tidak tahu dan dia bisa tahu hari-hari yang dia tinggalkan. Kalau seandainya puasa yang dia tinggalkan banyak sekali dan waktu itu ditinggalkan dengan sengaja, maka sebagian orang mengatakan itu perlu taubat saja, tidak perlu mengqadha. Apalagi kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau seandainya dia tidak puasa plus tidak sholat, sudah tidak puasa tidak sholat juga, ya otomatis itu biasanya ya. Orang tidak
Sholat aja nggak dikerjakan, apalagi puasa, kan berat puasa itu. Nah, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalaupun dia puasa, ketika dia tidak sholat, puasanya tidak diterima, karena menurut pendapat mazhab Hanabilah, orang yang tidak sholat kan kufur. Sehingga orang yang beramal dengan amal apapun, kalau seandainya dia kufur, tidak akan diterima oleh Allah. Maka maksudnya berarti orang yang tidak puasa pada hari itu, dia tinggal bertobat kepada Allah, tobat yang benar-benar, sehingga dia tidak akan mengulangi kembali yang dulu disesali, kemudian tidak perlu mengqadha puasanya. Nah, kemudian penulis menukil athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ural islami wa qawaidud dini thalathun. Tali ikatan dalam Islam maupun pondasi dalam agama ini ada 3. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatu wa shaumu ramadan. 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, kemudian berpuasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 hal ini, berarti dia kafir, na'udzubillah. Nah, kan tadi kita sampaikan kemarin bahwa para ulama tidak ada yang menyatakan bahwa meninggalkan ibadah sampai menjadi kafir selain sholat. Akan tapi tetap saja orang yang berani meninggalkan ibadah puasa dengan tanpa uzur sama sekali, dia telah melakukan dosa besar. Nah, dan ini memang kembali kepada pemahaman, bukan pemahaman masing-masing ya, masing-masing aja biasa bebas gitu, tidak. Akan tetapi itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin ketika dia tahu bahwa orang yang tidak puasa berarti melakukan dosa besar, berarti harus diingatkan orang-orang di sekitar ya. Dan memang kaitannya juga bisa kembali kepada iman kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, maka jangan sampai khawatir tidak mendapatkan penghasilan menjadi sebab untuk meninggalkan puasa dengan gampang. Sekarang seolah-olah orang tidak membahas, tapi menjelang Ramadan nanti banyak pertanyaan, gimana nih saya kalau nggak kerja, saya kalau nggak puasa saya nggak bisa kerja. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang sering meninggalkan sholat jamaah karena pekerjaan. Saya tidak boleh sholat di sana. Pokoknya bos saya mengatakan saya harus standby terus. Kalau seandainya saya mau sholat, saya mungkin dikeluarkan. Sebenarnya kalau memang kita sudah kenal konsekuensi syariat, gampang saja. Masa pekerjaan hanya ada di situ? Iya, pekerjaan banyak, tapi yang gajinya segitu di situ gitu. Ya. Tapi ala kulli hal kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua ketetapannya. Termasuk rezeki Allah yang memberikan. Jangan sampai hanya karena alasan rezeki akhirnya kita tinggalkan syariat dengan gampang. Yang berikutnya adalah dosa besar yang ketujuh, yaitu tarkul haji ma'al qudrati alaih, meninggalkan ibadah haji padahal mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan ibadah haji untuk kaum muslimin, akan tetapi barang siapa yang mampu untuk mengerjakan. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah telah mewajibkan haji untuk kalian, maka hajilah. Maka salah seorang sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban untuk ibadah haji itu dilakukan setiap tahun? Rasulullah SAW diam. Kemudian beliau mengatakan, lau qultu na'am lawajabat. Seandainya aku mengatakan iya, maka niscaya haji itu akan wajib tiap tahun. Maka dalam syariat kita tidak boleh bertanya-tanya, ini wajib apa tidak, ini harus apa tidak. Biar saja. Apa yang Allah diamkan jangan dibahas-bahas. Ya. Ada hadis seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sebuah urusan bukan karena Allah tidak tahu, akan tetapi biar tidak memberatkan umat ini. Taib. Ini masalah haji wajib bagi yang mampu. Sehingga kalau seandainya tidak mampu, maka tidak wajib. Soal sudah itu. Kaidahnya kalau ada orang yang belum mampu, maka belum wajib. Kemudian pertanyaannya seperti yang disampaikan kemarin, kalau seandainya harta terkumpul hanya satu untuk satu orang, kemudian seorang wanita tidak boleh berangkat tanpa mahram,
dan dia belum mampu untuk menabung memberangkatkan mahramnya, maka mudah sekali, berarti dia belum mampu. Ya. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, wal mahramu minal istita'ah. Ya. Mahram merupakan standar kemampuan. Kalau seandainya ada orang sudah mampu hanya untuk memberangkatkan diri sendiri, kemudian mahramnya belum mampu untuk dibayari, berarti dia belum mampu. Sahal, ya, gampang. Kemudian ketika ada orang yang mampu mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri dan dia ingin memberangkatkan orang tuanya atau mertuanya atau keluarganya, maka yang lebih wajib adalah dirinya, karena syariat memberikan ketegasan dan keputusan untuk orang yang mampu, dan dia sudah mampu, maka yang wajib adalah dia, bukan orang lain. Nah, sementara ketika dia menghajikan orang tua, nilainya adalah bakti kepada orang tua. Sementara dia berangkat ibadah haji sendiri adalah kewajiban yang sudah dia mampu untuk kerjakan, dan tidak ada jaminan. Ini orang sudah tua, khawatir nanti kalau seandainya tidak segera haji dia meninggal. Loh, siapa yang menjamin kita akan mati setelah beliau? Bisa jadi duluan juga, gitu. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya mampu berangkat langsung seperti itu. Kemudian dinukil juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kullaman lahu jaddatun wa lam yahujja falyudrabu alaihim al-jizyah wa ma hum bimuslimin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ingin mengutus orang-orang yang aku beri tugas di semua tempat. Kemudian hendaklah mereka melihat siapa orang-orang yang sudah mampu berhaji akan tapi tidak mau haji. Hendaklah mereka diwajibkan membayar jizyah karena mereka sama dengan orang-orang yang tidak Islam. Kata Umar bin Khattab seperti itu. Ya, jizyah itu adalah bayaran yang dibayar oleh orang-orang kafir zimmi. Kafir itu ada 3. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan tinggal di negara mereka. Itu orang mereka memerangi kaum muslimin, tapi mereka tinggal di negara mereka sendiri. Ini kafir harbi. Kafir yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam, tapi mereka membayar jizyah, membayar uang agar mereka dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Mereka dibiarkan dengan agama mereka, silahkan, bebas. Mau bertransaksi dengan kaum muslimin juga bebas. Mau bermuamalah keliling ke sana kemari dilindungi juga, tapi mereka membayar jizyah. Ini namanya kafir zimmi. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang sedang dalam perjanjian bersama kaum muslimin. Mereka tidak tinggal di negara kaum muslimin, tinggal di negara mereka sendiri. Akan tetapi mereka datang ke negara Islam dengan adanya perjanjian. Mereka wajib dilindungi, tidak boleh diserang. Yang boleh saling menyerang adalah kafir harbi. Tapi kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di luar negara kaum muslimin, datang ke negara kaum muslimin dengan aman, jaminan keselamatan. Dan ini para ulama menyatakan termasuk di antara mereka adalah orang-orang yang datang untuk melakukan hubungan kenegaraan, hubungan perdagangan, bahkan termasuk ziarah untuk tur. Mereka datang dengan perlindungan pemerintah kaum muslimin. Rasulullah SAW menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam sebuah perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah ini dalam syariat. Orang kafir tinggal di negara Islam, mereka membayar jizyah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada orang Islam sudah mampu untuk haji tapi tidak segera melaksanakan ibadah haji, beliau mengatakan, saya ingin mereka bayar jizyah saja. Karena sama dengan orang-orang non-muslim yang tidak mau melaksanakan ibadah haji. Meskipun bisa jadi pemahaman dari asar ataupun penetapan Umar bin Khattab itu tidak berarti beliau mengkafirkan orang yang tidak haji. Akan tetapi ingin memberikan penegasan bahwa orang yang sudah mampu segera berhaji. Jangan
tidak segera berhaji. Dan subhanallah, zaman sekarang ketika kita ngobrol dengan orang-orang yang haji zaman dulu kita haji bayar cuma 8 juta, Masya Allah. Zaman sekarang bayar 100 juta saja nggak bisa langsung berangkat ya. Baru tahu ya, orang yang haji dulu gampang. Dan antum kira orang Saudi gampang hajinya? Enggak juga. Pemerintah Arab Saudi, mereka punya peraturan tidak boleh melaksanakan ibadah haji kecuali 5 tahun sekali. Jadi nama kita itu di imigrasinya Arab Saudi merah kalau sudah pernah haji. Nanti setelah 5 tahun hijau lagi, berhak untuk melaksanakan ibadah haji lagi. Kecuali orang yang berangkat sebagai mahram. Orang yang berangkat menjadi mahram, dia boleh untuk melaksanakan haji lagi dengan dispensasi itu. Mereka akan ajukan, misalkan dia menjadi mahram. Mahramnya siapa? Anggota keluarganya yang belum pernah haji. Perempuan belum pernah haji ditunjukkan, ini saudari saya, ini ibu saya belum haji, atau istri saya belum haji, saya pengen temani. Diajukan ke travel yang menyediakan fasilitas, nanti diusahakan ke imigrasi jadi hijau lagi, kemudian dia bisa melakukan ibadah haji. Saya punya kawan, kenalan, dia tiap haji mengelilingkan saudari-saudarinya, jadi mahram kakaknya, jadi mahram ibunya, jadi mahram, jadi haji setiap tahun gitu. Nah, tapi itu peraturan, sehingga mereka memang sama, juga susah untuk haji ya. Dan ketat peraturan Arab Saudi. Sekarang ini orang yang tidak memiliki surat izin haji ditangkap, dipenjara, hukumannya berat-berat segala macam seperti itu. Nah, sama aja. Maksudnya seorang ketika Allah mudahkan untuk segera menunaikan ibadah haji, segera melaksanakan. Karena seorang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Bisa jadi sibuk, bisa jadi kemudian tiba-tiba tidak mampu dan segala macam. Nah, kemudian beliau menukil juga penulis ini dari Athar Ibn Abbas yang kemarin kita bacakan. Tidaklah ada orang yang mampu menunaikan zakat tapi dia tidak bayar zakat. Kemudian orang yang mampu menunaikan ibadah haji tapi tidak segera berhaji, melainkan dia akan sa'alar raja'ah, akan minta dikembalikan ketika sakaratul maut, dikembalikan ke dunia. Maka salah seorang mengatakan kepada Ibn Abbas, "Waihaka ya Ibn Abbas, dzalika fil kufur." Fil kuffar maksudnya. Yang dimaksudkan oleh orang ini ketika dia mengatakan, "Wahai Ibn Abbas, yang antum bicarakan itu orang kafir saja, yang ketika mati atau sakarat pengen dikembalikan ke dunia itu orang kafir." Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un." Sehingga ketika sakaratul maut menghampiri mereka akan mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia." Maka kata Ibn Abbas, "Sa'atlu 'alaika Qur'anan yutla." Aku akan berikan kepada kamu Al-Quran yang menunjukkan tentang perkataanku bahwa orang-orang Islam pun yang sudah memiliki harta untuk zakat, untuk haji, tapi tidak segera menaikkan, maka dia akan meminta seperti itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan segeralah kalian infak dari harta yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menghampiri salah satu di antara kalian, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku meskipun sebentar saja, ya, ila ajalin qarib, fa as-saddaqa, sehingga aku bisa bersedekah. Maksudnya bersedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh, maksudnya aku menunaikan ibadah haji. Nah, ada orang yang sudah mampu seperti itu, tapi ketika sudah datang kematian maka tidak bermanfaat lagi. Bahkan kita sebutkan kemarin bahwa orang yang sudah sakit dengan sakit yang parah, kemudian dia mulai pesan, harta saya yang itu nanti disedekahkan ya, rumah itu dipakai ke panti asuhan, mobil itu dikasihkan ke ini untuk kepentingan dakwah. Tidak boleh, karena itu akan sama hukumnya dengan wasiat, dan wasiat tidak boleh ditunaikan apabila lebih dari 1/3. Ya. Kalau dia punya rumah 10, yang diwasiatkan 1 rumah tidak apa-apa. Mobilnya 20, koleksi mobil-mobil mewah, yang 1 jadikan ambulan, yang 1 untuk kepentingan dakwah, Masya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kekayaan yang dia wasiatkan lebih dari 1/3, tidak boleh, karena harta yang akan ditinggalkan akan dimanfaatkan ahli waris, dan mereka yang lebih berhak untuk memanfaatkan harta. Abu Bakar radhiyallahu anhu
ketika beliau akan meninggal, beliau wasiat, carikan kain yang sudah lama, yang sudah usang. Kenapa? Kenapa enggak yang lebih baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau katakan bahwa orang yang masih hidup lebih berhak untuk menggunakan harta dunia. Sementara orang yang akan meninggal, mau bagus apa pakaiannya ya sudah, akan hancur dimakan tanah. Maka seperti pernah Anda sampaikan, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan apabila ada jenazah yang meninggal, kemudian ada gigi dari emas, ya, dan untuk mencopot gigi dari emas itu tidak bahaya, tidak menyakiti si mayat dengan menumbuhkan luka dan segala macam, dicopot. Karena membiarkan emas yang ada dalam giginya itu merupakan tindakan menyia-nyiakan harta. Dan orang yang hidup berhak untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kalau ditimbun ya sudah, habis itu. Akan hilang bersama timbunan. Ya. Maka jangan bersifat mubazir. Diambil tidak apa-apa. Bukan berarti tidak sayang. Dan kita membiarkan itu tidak mencerminkan rasa sayang kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Wah kasihan, tak sama dia kayak duit. Itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Seperti orang-orang kafir ketika mereka meninggal dikubur bersama hartanya, carikan peti yang mewah, kemudian bahkan membuat kuburan seperti istana. Tidak ada manfaatnya. Kuburan kayak istana, mau dikasih apapun, mati-mati. Ya. Dan kita pernah sampaikan bahwa tidur itu seperti kematian. Akhul maut, dalam hadis dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu seperti kematian. Artinya apa? Orang sama-sama tidur di tempat yang zen, yang nikmat, ada AC-nya, hotel berbintang, tapi mimpinya nggak enak, ya nggak menikmati. Ya. Padahal sebelahnya rumahnya biasa, rehat apa, tapi tenang, dia mimpinya enak. Wah, bahaya, susah bangun sholat subuh. Ya. Maksudnya kematian seperti itu. Yang menjadi pengaruh bukan karena kuburannya zen apa enggak. Karena sebagian orang bilang ada kuburan di sini bayarnya mahal. Ya. Untuk wujud bakti saya kepada orang tua, saya pengen memberikan pemakaman untuk ibu saya yang paling mewah, ya nggak ada masalah. Kalau seandainya memang adanya itu, tapi kalau seandainya tidak ada bedanya. Dikuburkan di sini dan di sini tidak ada bedanya. Selama itu pemakaman kaum muslimin semuanya, tidak ada bedanya. Ya. Dikubur, tergantung amalnya. Mending uang yang mau digunakan untuk kuburan mewah itu disedekahkan, nanti pahalanya dikirimkan untuk orang yang meninggal, itu tidak apa-apa. Atau dipakai untuk badal umroh, badal haji, atau untuk wakaf, itu insya Allah sampai seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, pernyataan dari salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, matali jarun musir lam yahujja. Aku punya tetangga orang kaya meninggal tapi dia tidak mau haji. Kaya tapi tidak mau haji. Akhirnya dia meninggal, maka kata Sa'id bin Jubair, falam usalli alaihi, maka aku tidak menyolatinya. Ya. Meskipun seperti kita sampaikan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa pendapat beliau ini tidak berarti orang yang meninggal ini beliau kafirkan. Ya, akan tetapi bisa jadi ini untuk memberi pelajaran. Dan para ulama mengatakan boleh untuk orang yang ditokohkan atau dijadikan referensi masyarakat, terkadang memberi pelajaran kepada orang yang meninggal dan keluarganya dengan cara tidak menyolati dengan sengaja. Ya. Diambil dari hadis Nabi SAW ketika ada orang yang punya hutang, kemudian meninggal, maka Rasulullah SAW menyatakan, sallu ala sahibikum, kalian sholatkan sendiri. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Ya, sampai akhirnya hutang itu siap ditanggung oleh orang yang akan membayarkan, maka Rasulullah SAW menyolatkan. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, boleh bagi orang yang memiliki posisi di masyarakat, tokoh, atau dijadikan rujukan, perkataannya didengarkan. Kalau seandainya dia mengatakan seperti ini, orang bisa mengambil pelajaran, maka boleh untuk orang yang seperti ini sengaja tidak menyolatkan jenazah, agar orang-orang tahu, oh orang ini tidak disolatkan karena dia selama tidak sholat misalkan.
Dan tidak perlu kita tanya, orang ini sholat apa enggak usah tanya-tanya. Kalau seandainya sudah terkenal orang tidak pernah sholat, maka boleh bagi seorang tokoh dengan sengaja tidak menyolatkan agar orang mengambil pelajaran. Ini selama hidupnya tidak tidak sholat, maka dihukum. Ya. Sengaja tidak disolatkan seperti itu. Tapi kalau orang biasa seperti kita ngapain kayak gitu? Ya, ada jenazah kita tidak menyolatkan, kita yang rugi. Ya. Karena menyolatkan jenazah pahalanya 1 qirat. Rasulullah SAW menyatakan, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa qiratan qala mithl jabalainil 'azimain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, dia mendapatkan pahala qirat. Barang siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan, dia mendapat 2 qirat. Rasulullah SAW ditanya, 2 qirat itu seberapa? Kata Rasulullah SAW, seperti 2 gunung yang besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan, asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Yang kecil, paling kecil adalah seperti gunung Uhud. Berarti besar sekali pahalanya. Sahabat ketika mendengar itu, mereka mengatakan, idzan khasarna qararit. Kalau gitu kita sudah rugi berkirat-kirat ketika mereka hanya sholat saja, tidak mengantarkan ke kuburan. Nah, jadi ketika ada jenazah, kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Ya. Dan sangat memprihatinkan ketika kaum muslimin tidak terbiasa menyolatkan jenazah. Ya. Alasannya macam-macam, yang nggak punya wudhu, yang nggak bisa niat, yang apa. Tapi biasanya alasannya karena mereka sendiri tidak terbiasa sholat. Ya. Jadi ketika ada sholat jenazah lebih tidak mengerjakan lagi. Ya. Ruginya dua hal. Yang pertama yang tidak mengerjakan, yang kedua si jenazahnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang muslim meninggal kemudian disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat yang dimiliki oleh orang-orang itu untuk orang yang sudah meninggal dan disolati. Jadi menyolatkan jenazah itu merupakan hal yang paling manfaat untuk jenazah yang kita sayangi. Ya. Kalau kita hanya datang mengucapkan bela sungkawa, manfaat itu, tapi manfaatnya kembali kepada keluarga si mayit. Kita doakan keluarganya, mudah-mudahan sabar ya Pak. Gitu. Apalagi biasanya kalau di kampung itu ada amplopnya, gitu. Kasih amplop kayak gitu. Ngasih amplop lo tidak nyolatkan, rugi, jenazahnya kasihan. Ya, kasihan. Maka ini semua kita berikan sebagai bentuk kepedulian dan menunaikan hak sama muslim. Nah, orang yang memang selama hidupnya tidak sholat, boleh tidak disolati menurut pendapat mazhab Hanabilah. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh disolatkan sebagai hukuman. Nah, kalau seandainya sholat bisa bermanfaat, sholat jenazah bisa bermanfaat untuk jenazahnya, maka ditinggalkan dengan sengaja sholat kepada dia, itu akan memberikan dia kerugian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar kita bisa istiqomah di atas jalan yang benar, kemudian kita bisa mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah saya siap merujuk kepada pendapat yang sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa itu? Haji amanat, kenapa? Oh, haji badal maksudnya. Iya, bisa. Iya, bisa. Orang yang akan melaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal duluan, kemudian dihajikan orang, boleh. Boleh, dan hajinya sah. Dia sudah dihajikan dan tidak mesti meninggal. Orang yang sakit dan tidak mampu untuk melakukan perjalanan jauh boleh dihajikan. Ya. Karena memang divonis misalkan dengan diagnosa yang terpercaya, bisa dipertanggungjawabkan oleh tim medis misalkan, orang ini tidak akan dibolehkan berjalan dengan jarak yang jauh, dan bisa jadi sakitnya akan memperparah penyakitnya dan tidak bisa memberikan kesembuhan, maka boleh orang seperti ini dihajikan. Tapi kalau seandainya alasannya karena dia sakit tapi sakitnya masih bisa sembuh, atau dia belum punya uang, maka jangan keburu dihajikan.
karena bisa jadi nanti akan mendapat harta yang bisa untuk menunaikan ibadah haji seperti itu. Nah, tapi sah apa enggak? Sah. Silahkan. Ada di pada masyarakat itu kan haji itu kan lama sekali antrinya, lama reguler, sehingga orang yang mau mendaftar haji, terutama yang usia sudah berdasarkan kemampuan kemudian lanjut, dia nggak mendaftar haji, sehingga dia memilih untuk umroh. Itu apakah kita pandangan Ustaz, ataukah kita memilih dengan cara kita mendaftarkan haji dulu, ambil porsi, kemudian sambil menunggu umroh? Iya. Kata para ulama, al-jam'u aula minat tarjih. Selama bisa memilih dua-duanya, kenapa cuma milih satu? Gitu. Ya, kalau bisa haji dan umrah, kerjakan dua-duanya. Gitu. Tapi kalau seandainya memang harus milih salah satu, maka boleh dia melaksanakan umrah, karena hajinya masih lama sekali. Tapi kalau dia mampu untuk daftar kemudian umrah, itu yang lebih afdal, karena memang hajinya masih lama, dan biasanya kan daftar haji kan tidak mahal. Yang mahal kan pas melunasinya kan. Ya, kalau daftarnya kan paling DP-nya berapa gitu. Nah, masalahnya kalau memang untuk DP juga nggak komplit untuk umroh gitu, itu umroh aja nggak apa-apa insya Allah, karena itu yang lebih cepat. Dan insya Allah dengan izin Allah, biasanya kalau orang sudah umroh itu, dia akan lebih tertarik untuk umroh lagi, dan akan lebih tertarik untuk semakin mendaftar haji gitu. Biasanya seperti itu. Dan rezeki alhamdulillah Allah yang ngasih. Ketika umroh, berdoa di sana, ya Allah limpahkan rezeki biar bisa cepat haji. Ya. Dan insya Allah bisa dikabulkan dan dia bisa segera menunaikan ibadah haji. Jadi segera umroh, alhamdulillah insya Allah bisa seperti itu. Artinya kewajiban hajinya sudah belum gugur. Maksudnya dia sudah mampu gitu. Supaya dia takutnya umurnya tidak gugur. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang dia mampu. Kalau seandainya mampunya umrah, karena sekarang kemungkinan berangkatnya adalah umrah, ya sudah umrah gitu. Kalau seandainya mampunya haji, ya haji. Nah, dia mampu untuk daftar tapi masih lama, 30 tahun, 25 tahun begitu. Kemudian dia mampunya sekarang umrah. Makanya kalau gitu, kalau seandainya bisa dua-duanya, daftar haji kemudian nabung lagi berangkat umrah gitu. Kalau seandainya bisa salah satu dan dia pengen milih umrah, insya Allah tidak apa-apa, karena umrah yang bisa segera berangkat, sementara haji harus nunggu begitu. Apa kewajibannya gugur? Hukum asalnya kalau memang uangnya sudah cukup untuk haji, dia daftar haji. Tapi kalau ternyata dipakai umrah habis, ya berarti dia tidak mampu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Silakan. Persyaratan orang untuk membatalkan haji itu apa? Syarat-syaratnya orang yang membatalkan ini? Syarat-syarat untuk membatalkan haji, yang pertama dia sudah haji. Dia sudah haji. Yang kedua, orang yang dihajikan memang boleh dihajikan. Contohnya orang sudah meninggal atau orang yang sakit dan tidak bisa berangkat. Kalau orang yang masih bisa berangkat, masih bisa kemudian hari diharapkan berangkat, tidak boleh dihajikan. Nah, seperti orang yang hanya sakit biasa atau orang yang hanya belum punya uang, jangan dihajikan. Kemudian orang yang membatalkan haji pun demikian, sudah haji sebelumnya. Seperti dalam hadis yang sahabat yang akan menghajikan orang lain namanya Syubrumah. Labbaik Allahumma an Syubrumah. Rasulullah mendengar, man Syubrumah? Siapa itu? Sadiqun li au qaribun li. Dia adalah salah satu kerabat atau kawan saya. Hajjata an nafsi, kamu sudah haji sendiri belum? Belum. Hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumah, kata Rasulullah SAW. Kamu haji sendiri dulu, baru setelah itu hajikan Syubrumah itu, begitu. Nah, sama teman-teman sebagian mengatakan, ada Syubrumah enggak? Gitu. Maksudnya ada badalan haji enggak? Gitu. Karena haji di sana juga mahal. Orang-orang yang tinggal di daerah Madinah kalau mau haji juga mahal, apalagi kalau ada kewajiban yang lebih ketat sekarang ini, harus memiliki surat izin, namanya tasrih. Dan surat izin itu biasanya akan diberikan bersama travel, satu rombongan, biar tidak kaliran di Mekah sana, kesana kemari bikin kemah-kemah darurat. Nah, akhirnya susah, orang lewat segala macam seperti itu. Nah, akhirnya kalau orang haji bersama travel, harganya tidak beda dengan orang yang dari Indonesia. Ya. Sekarang rata-rata travel haji itu 7.000 sampai 10.000, ada yang 14.000. Itu hampir sama, yang 7.000 itu 28 juta, hampir sama. Ya, bedanya mungkin di fasilitas. Ya. Fasilitasnya enak gitu. Akan tapi sama, mahal.
Jadi mahasiswa yang mau haji tiap tahun juga nggak gampang. Nah, sama aja seperti itu. Sehingga itu syaratnya seperti itu. Dan tidak boleh seorang menunaikan dua ibadah haji. Ini namanya qutta'ut thariq ya. Para penyambun haji. Ya. Ini ada orang-orang seperti itu. Penyambun haji itu mereka buka pengumuman menerima badal haji dari harga yang paling murah, 800 rial, 300 rial, 500 rial, gampang. Diterima semua, kumpulkan, dia berangkat haji sendiri. Yang nggak diterima, haji itu cukup untuk satu orang. Nggak mungkin kan ada orang puasa Ramadan hari pertama sudah, ini saya niatkan satu hari puasa untuk 30 hari. Nggak boleh, ya kan? Karena satu hari hanya cukup untuk puasa hari itu. Sebagaimana ketika orang berangkat untuk menunaikan ibadah haji hanya cukup untuk satu orang, nggak bisa untuk dua orang gitu. Sudah, nanti saya niat untuk menghajikan bapak saya juga gitu. Saya niat haji untuk saya sendiri dan juga untuk bapak saya, nggak bisa. Nggak bisa. Orang berangkat ibadah haji untuk dia sendiri, ya. Dan nggak boleh akhirnya dia haji untuk dirinya sendiri, kemudian dia selesai tahallul, dia niat untuk haji orang tuanya, ya nggak bisa. Ya. Seperti itu. Yang hasilnya pas-pasan harus menjualnya untung haji atau semisal warisan rumah dikontrakkan dengan hasil minimal atau dijual untuk berhaji. Ya. Standar orang mampu untuk haji itu bagaimana? Apakah ketika ada orang memiliki harta waris, semisal tanah pertanian yang hasilnya pas-pasan harus menjualnya untuk haji, atau semisal warisan rumah dikontrakkan dengan hasil minimal atau dijual untuk berhaji? Ya, semua orang dilihat dari kemampuannya memang ya, dan kemampuan itu bisa merupakan penghasilan gaji, bisa penghasilan usaha, bisa harta waris ya. Kalau seandainya harta waris tidak cukup, ya berarti belum mampu. Dia memiliki harta waris dan harta waris itu dipakai untuk hidup dia. Kalau seandainya dijual, maka hasil penjualan memang bisa untuk berangkat ibadah haji, tapi setelah itu dia barangkali tidak mampu untuk mendapatkan penghasilan atau pemasukan, karena selama pemasukan ini atau selama ini pemasukan dari harta warisan tanah itu, ya berarti dia belum mampu. Ya, dia berarti belum mampu. Orang mampu itu ya sudah punya tabungan untuk berangkat ibadah haji, atau dia boleh haji hutang, ya. Akan tetapi dia memiliki kemampuan untuk membayar, ya. Membayar. Kalau seandainya dia dililit hutang, ini beda cerita, ya. Orang dililit hutang, ini sebagian ulama mengatakan dia perlu minta izin kepada orang yang dihutangi. Saya mau haji nih, saya mau haji, boleh enggak ini? Karena dia punya hutang. Harusnya kalau bayar haji kan berarti duitnya banyak nih. Utangmu itu loh lunasan dulu kan, kayak gitu. Ya, dan memang masya Allah ada orang yang baik gitu. Oh, mau ibadah haji, ya doakan saya di sana, udah utangmu tak lepas semua. Oh, masya Allah. Ada orang seperti itu, saya pernah dengar. Ketika ada orang punya hutang banyak, kemudian tahu akan melaksanakan ibadah haji, wes impas, wes nol, tak maafkan semua ibadah haji sana. Masya Allah, kayak gitu. Apalagi kalau ada orang yang memaafkan hutang tanpa haji, kayak gitu. Wes haji nggak haji, wes pokoknya tak lunas. Tak biarkan, itu enak sekali kayak gitu. Tapi realitanya yang hutang tidak menganggap dia punya hutang, ini banyak kayak gitu. Dan ada hobi gitu. Hobi itu menumpuk hutang, ya, repot kayak gitu kan. Dan para ulama mengatakan ahli waris yang tidak ditinggali warisan, dia tidak wajib untuk melunasi hutang orang yang sudah meninggal dan punya hutang banyak. Seperti itu, Allah Ta'ala a'lam. Nah, silakan. Apabila saudara kita meninggal di kota yang lain, apakah boleh kita sholat gaib dan apakah itu berpahala juga? Masalah sholat gaib ini, para ulama juga menegaskan bahwa dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW hanya dicontohkan sekali saja. Hanya dicontohkan sekali ketika Najasyi meninggal, ya kan? Raja Najasyi meninggal, diberitahukan oleh Jibril bahwa dia meninggal di daerah Habasyah, tidak ada kaum muslimin yang menyolatkan. Akhirnya Rasulullah SAW menyolatkan gaib, dan tidak pernah beliau ulang sama sekali. Sekalipun terjadi beberapa kaum muslim yang meninggal, entah di medan perang, entah karena dibunuh orang-orang kafir. Seperti kisah Bi'r Ma'unah, ketika beberapa qurra'nya para sahabat, ahli baca Al-Qur'annya, diakali orang, diminta untuk ngajari Al-Qur'an,
akhirnya oleh Rasulullah SAW dikirim beberapa sahabat yang ahli bacaan Qur'an, ternyata sampai tengah jalan mereka dikhianati, dibunuh, sampai dimasukkan ke sumur Ma'unah itu. Akhirnya Rasulullah SAW marah sampai akhirnya mendoakan keburukan bagi kaum-kaum yang membunuh mereka itu. Nah, akan tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyolatkan mereka gaib. Kemudian para sahabat yang meninggal di luar kota Madinah, entah karena dakwah atau dagang, juga sama, oleh Rasulullah SAW tidak disolatkan gaib. Nah, ini menunjukkan bahwa salat gaib memang tidak dilakukan terus-menerus. Nah, para ulama sebagian mengambil kesimpulan bahwa salat gaib ini dilakukan untuk orang yang kasusnya mirip dengan Najasyi. Entah karena dia meninggal di daerah kafir dan tidak ada yang menyolatkan, maka boleh disolatkan, atau karena salat gaib itu dilakukan dan diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin. Wallahu alam, bisa jadi ada khilaf di antara ulama mazhab, ya. Akan tetapi yang pernah Anda pelajari seperti itu, karena Rasulullah SAW waktu itu adalah pemimpin kaum muslimin, sehingga beliau mengatakan saudara kalian Najasyi sudah meninggal, maka ayo kita salatkan. Nah, karena waktu itu Rasulullah SAW perintahkan, maka para sahabat menyolatkan. Tapi ketika Rasulullah tidak perintahkan, maka para sahabat tidak menyolatkan. Sehingga kalau seandainya sekarang pemerintah misalkan mengatakan ada kaum muslimin kita meninggal, ayo kita salatkan gaib, menurut salah satu mazhab bisa jadi itu menjadi standar ukuran salat gaib boleh dilaksanakan. Wallahu a'lam, bisa jadi ada pendapat mazhab lain yang membolehkan. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.